Kembali bersama saya dalam DBS To The Point masih dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, tadi sudah bicara bahwa kabinet ini adalah yang terbaik dari yang ada. Tapi saya ingin Anda melihat beberapa judul media yang muncul sehari setelah pelantikan. Ini adalah Sindo, kabinet Jokowi menuai kekecewaan. Penilaian Anda tentang ini gimana kira-kira? Ya mungkin saya pikir tentu beberapa orang yang kecewa boleh saja. Tapi sebagian besar saya pikir memberikan harapan untuk kasih mereka kerja dulu. Kasih kesempatan kerja dulu, baru kita nilai setelah 1 tahun atau 6 bulan lagi. Begitu. Itu persis dalam grup saya, WhatsApp itu sejumlah pemret, lalu kemudian sejumlah jurnalis senior di situ. Dan memang kira-kira sikapnya adalah terlalu cepat mengadjust dan kasih kesempatan untuk bekerja. Kalau penilaian dari Rakyat Merdeka seperti ini, judulnya seperti ini Pak Sofyan. Ini nggak amat bagus, nggak jelek banget. Ya saya pikir kalau menurut saya memang kalau dibilang nggak amat bagus memang betul. Kita harapkan yang terbagus tentunya ya. Tapi saya pikir ya kita coba dulu lah. Sebab saya masih merasa harapan saya masih besar kok bahwa mereka bisa. Karena yang menentukan akhirnya kan Pak Jokowi, Pak JK. Bukan menteri-menterinya. Sering sebuah kesebelasan ditentukan siapa pelatihnya. Ya betul. Hah? Ya betul. Dan inilah yang Dan dua pelatih ini dalam pandangan Pak Sofyan gimana? Ya, saya pikir dua-duanya tentu orang yang mau cepat action dan tahu apa yang dia inginkan. Dan ini menurut saya maka itu menteri-menterinya lebih banyak akan pelaksana nanti. Tidak bisa melakukan maunya sendiri-sendiri seperti yang kita lihat kabinet SBY kemarin. Karena di dalam beberapa sosmed itu komentarnya begini. Kabinet ini ibarat pelatihnya itu berganti dari Ferguson ke David Moyes. Menurut Anda gimana Pak Sofyan? Ya mungkin enggak lah. Ya dulu yang saya pikir ya David Moyes, sekarang Ferguson yang masuk. Begitu. Terbalik ya? Terbalik. Karena memang tentu tidak bisa kita katakan apa yang sebelumnya lebih baik. Begitu kan, itu kan waktu tidak cukup untuk memberikan penilaian sebetulnya. Kalau yang ini Pak Sofyan? Oh itu saya setuju sekali bahwa saatnya bekerja. Sekarang tidak ada waktu lagi dan sebenarnya menteri-menteri yang tidak dikenal oleh masyarakat itu betul-betul harus cepat bekerja. Biar kalau dia tidak tahu bidangnya dan itu betul-betul harus membuktikan bahwa dia harus lebih baik dari yang lain-lain. Pertanyaannya adalah apakah semua yang ada dalam kabinet ini adalah orang yang sudah siap bekerja atau masih ada bagian-bagian yang harus belajar ini? Saya pikir banyak yang mesti belajar ya karena apapun ya. Kita boleh sukses di perusahaan masing-masing ya. Karena saya melihat beberapa Pak Jokowi itu ingin memperlihatkan orang yang sukses dan mulai dari bawah, yang sekolah pun tidak jelas, tapi toh berhasil menjadi pengusaha besar ya, seperti Susi misalnya. Toh. Dan ini dia ingin buktikan kepada masyarakat ini juga bisa berbuat yang juga mungkin sukses untuk pemerintah yang akan datang. Biarpun tentu size-nya lain ya, itu yang saya juga khawatirkan. Makanya itu dia harus cepat belajar bagaimana mengenal birokrasinya, bagaimana mengenal daripada orang-orang yang diajak bekerja sama dalam birokrasinya kan. Dan ini orang-orang yang tidak bisa juga menjadi pemain sendiri, dia harus memain juga dalam tim untuk birokrasinya, karena dia tidak bisa melanggar peraturan-peraturan yang ada seperti kita sebagai swasta. Kita Pak Sofyan, kebetulan Anda sudah menyebut nama Susi Pujiastuti. Kita semua terkejut dengan nama itu. Kalau kita ikuti media, terutama sosmed, itu ada dua sisi tentang seorang Susi. Menurut Anda apa sih jalan pikiran sebetulnya sehingga Susi bisa masuk dalam kabinet? Kalau saya melihat pertama tentu saja Pak Susi ini persis yang dianggap Pak Jokowi seperti beliau. Orang yang tidak punya apa-apa sama sekali, yang berjuang dari nol dan betul-betul menjadi sukses, punya 80 pesawat sekarang. Jadi dia merasa kalau Susi bisa ini ingin dicontohkan kepada masyarakat supaya orang yang tidak punya, orang yang begitu susahnya hidupnya, sekolah pun susah. Ini sekarang kita tetap lihat berhasil. Ada sudah terbuka mempersoalkan penunjukan Susi Pujiastuti. Saya merasa ya orangnya ini sangat sama seperti Pak Jokowi juga, sama sekali tidak ada formalitas. Dia akan tabrak aja apa yang dia anggap yang paling baik buat dia. Ya. Jadi saya pikir kasih kesempatan, saya pikir dia bisa. Jadi bahasanya adalah dia merasa sebagai orang bebas dan mungkin juga mencerminkan bahwa sometimes seorang pemimpin itu berpikir out of the box dan termasuk Susi ini adalah jendelanya untuk melihat itu. Betul. Saya pikir saya merasa saya kenal beliau ya, biarpun pernah mengajak saya juga melihat dia punya cold storage di Pangandaran itu, tapi saya nggak sempat dan lain-lain. Tapi memang ini orang yang sama sekali tidak peduli formalitas, pokoknya dia ingin apa yang diinginkan dia capai dan itu dia akan lakukan. Dan saya pikir
perlu kita kasih lihat contoh-contoh ini. Sebab kalau sukses ini juga memberikan semangat kepada semua orang-orang yang tidak ada kesempatan itu menjadi juga sukses, terutama ibu-ibu dan wanita terutama. Coba Pak Sofyan tadi bilang lepas dari semua formalitas. Coba lihat gambarnya. Komentar Anda. Memang kalau soal ini susah dikomentarin. Susah dikomentari. Daripada Ibu Susi ini is very controversial. Jadi saya pikir sebaiknya kita ini aja, kita kasih kesempatan, dan saya percaya Ibu Susi ini kalau dia bisa, kenapa dia nggak bisa di pemerintahan juga? Give them the chance. Tahun 2005 saya kebetulan menjadi anggota juri untuk Primaniarta. Kalau tidak salah dirjen di perdagangan pada waktu itu adalah Renald Kasali. Ya. Dan saya termasuk Devi Motik pada waktu itu untuk memberikan penilaian, dan pemenangnya adalah Susi. Ya. Saya melihat track recordnya begitu besar. Ya. Gitu. Tetapi kalau misalnya ini kan sebuah show di depan, sebuah jendela orang lihat kinerja Jokowi, dan kalau gagal kan bisa orang lihat lewat jendela ini juga. Betul, itu pasti bisa terjadi. Tapi kan sebelum gagal kan Pak Jokowi menyatakan selalu dikasih 1-2 tahun kalau tidak mencapai targetnya tentu dia bisa ganti. Oke Pak Sofyan, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Saudara, tetaplah bersama kami di DBS To The Point.